Banyak hasil mengejutkan di 28 berita hari ini. Soccermania, salah satunya kabar dari pemain bintang yang bakal bikin kalian kaget. Simak selengkapnya. Kita buka dari persaingan ketat di Liga Inggris, di mana langkah Arsenal untuk menjauh dari kejaran City justru tertahan di markas Brentford. Arsenal gagal membawa pulang poin penuh usai ditahan Brentford 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris di Gtech Stadium. Setelah babak pertama buntu, Noni Madueke membawa tim tamu unggul pada menit ke-61. Namun, Keane Lewis Potter membalas di menit ke-71 dan memaksa laga berakhir imbang. Hasil ini membuat jarak Arsenal dengan Manchester City di posisi kedua kini tinggal 4 poin, sementara Brentford duduk di peringkat ke-7 dengan 42 poin. Hasil imbang tadi seolah mengonfirmasi kalau stadion milik Brentford memang punya kutukan tersendiri buat anak asuh Mikel Arteta. Arsenal kembali tersandung di Gtech setelah sebelumnya kalah 0-2 pada Agustus 2021. Kali ini mereka cuma main 1-1 seperti dicatat Squawka. Hasil ini memang tak seburuk kekalahan, tapi cukup memangkas jarak dengan Manchester City jadi 4 poin saja. Dalam 6 laga terakhir, The Gunners cuma ambil 9 poin dari 18 yang tersedia. Situasi ini bikin napas perburuan gelar makin berat karena ritme yang dianggap angin-anginan oleh pengamat. Kalau Arsenal cuma imbang, nasib lebih tragis dialami Barcelona yang kena bantai habis-habisan saat bertamu ke Madrid. Atletico Madrid tampil dominan saat membungkam Barcelona 4-0 pada leg pertama semifinal Copa del Rey di Stadion Metropolitano. Gol bunuh diri Eric Garcia menit ke-7 langsung mengubah arah laga, disusul Antoine Griezmann menit ke-14 dan Ademola Lookman pada menit ke-33. Kemudian Julian Alvarez pada menit ke-45+2 yang ikut berpesta sebelum turun minum. Sampai peluit akhir, Atletico tetap nyaman menjaga jarak 4 gol. Barcelona kini butuh keajaiban untuk membalikkan keadaan, sementara Atletico tinggal selangkah menuju final. Kekalahan telak ini gak cuma memalukan secara skor, tapi juga mencatatkan rekor buruk yang sudah puluhan tahun gak dirasakan fans Blaugrana. Barca sudah tertinggal 4-0 saat turun minum, situasi yang terakhir kali mereka alami pada 1953. Menurut laporan, Simeone membaca celah di lini tengah dan menghukum transisi lambat tim asuhan Hansi Flick tanpa ampun. Skor 4-0 memang belum menutup cerita karena leg kedua digelar 4 Maret di Camp Nou. Namun, jika struktur bertahan tak dibenahi, mimpi final bakal lenyap bahkan sebelum kick-off. Beralih ke ranah manajerial, petualangan pelatih nyentrik Jorge Sampaoli di Brasil akhirnya harus berakhir lebih cepat. Jorge Sampaoli akhirnya meninggalkan Atlético Mineiro setelah awal musim yang goyah, diwarnai hasil imbang 3-3 melawan Remo dan cuma 2 kemenangan dari 10 laga terakhir. Klub mengumumkan pemutusan kontrak usai pertemuan di Cidade do Galo dan asisten Lucas Gonçalves akan menukangi tim saat menghadapi Itabirito di Campeonato Mineiro. Sampaoli sebenarnya sempat membawa tim ke final Copa Sudamericana 2025, tapi catatan 10 kemenangan dari 34 pertandingan menunjukkan ketidakstabilan tim. Sambil menunggu musim baru MLS dimulai, sang juara bertahan Inter Miami baru saja pamer seragam tempur anyar mereka. Inter Miami merilis jersey tandang anyar bertajuk Presagio seperti diumumkan klub dan Adidas. Jelang MLS 2026 yang dimulai 21 Februari, warna hitam dominan dengan kres merah muda dan 1 bintang perak sebagai penanda gelar MLS Cup 2025. Nama Presagio sendiri berarti pertanda, seolah musim ini Inter Miami ingin menunjukkan kalau mental juara mereka sudah benar-benar matang dan memulai sebuah dinasti. Kabar dari Liga Arab Saudi, Al Hilal memastikan tembok kokoh mereka gak bakal kemana-mana dalam waktu dekat. Al Hilal mengonfirmasi perpanjangan kontrak Kalidou Koulibaly, memastikan bek yang sudah tampil 111 kali sejak datang dari Chelsea tetap jadi andalan Simone Inzaghi. Meski berusia 34 tahun dan sempat absen bela Senegal di AFCON, ia langsung kembali dengan catatan 2 clean sheet beruntun. Mempertahankan bek berpengalaman seperti Koulibaly dianggap sebagai fondasi nyata Al Hilal untuk mengunci gelar juara. Nasib Koulibaly berbanding terbalik sama Darwin Núñez yang statusnya di Al Hilal mendadak jadi nggak jelas setelah kedatangan bintang baru. Datang dengan mahar 53 juta euro dari Liverpool,
Darwin Núñez kini justru tersisih. Fabrizio Romano mengabarkan namanya tak masuk daftar skuad Saudi Pro League setelah Karim Benzema merapat, sehingga Núñez cuma bisa tampil di Liga Champions Asia. Padahal musim ini ia sudah bikin 7 gol dan 5 assist dari 22 laga. Setelah sempat terlunta-lunta tanpa kejelasan di Chelsea, Raheem Sterling akhirnya menemukan pelabuhan baru untuk menyelamatkan karirnya. Raheem Sterling resmi direkrut Feyenoord sebagai pemain bebas transfer hingga akhir musim setelah kontraknya diputus Chelsea bulan lalu. Di usia 31 tahun, keputusan menerima kompensasi sebagian demi hengkang karir divisi dirasa realistis daripada terus menganggur. Situs resmi klub mengumumkan perekrutan ini sebagai langkah paling masuk akal bagi Sterling yang butuh menit bermain kembali. Di Liga Prancis, Rennes sedang bersiap melakukan perombakan di kursi pelatih demi memperbaiki performa tim. Nama Franck Haise muncul sebagai kandidat kuat pelatih Rennes. LQP menyebut kedua pihak sudah sepakat secara prinsip, tinggal menuntaskan perpisahan dengan Habib Beye. Haise siap menaikkan kontrak hingga 2027 dan berpotensi debut lawan Auxerre pekan depan. Untuk sementara, Tambouret dan stafnya memimpin kontrak PSG sembari menunggu keputusan final manajemen soal proyek jangka menengah klub. Sementara itu di Jerman, legenda hidup Miroslav Klose nampaknya sangat menikmati perannya membangun tim dari kasta kedua. Miroslav Klose resmi memperpanjang kontrak di FC Nürnberg hingga akhir musim 2027-2028. Mantan pencetak gol terbanyak Piala Dunia ini sudah bekerja intens sejak Juli 2024 dan membawa klub duduk di posisi ke-10 dengan 26 poin dari 21 laga. Klose terlihat tak terburu-buru mengejar hasil instan, menunjukkan kalau visi jangka panjang lebih ia hargai daripada sekedar tren kemenangan sesaat. Kembali ke kasta utama Jerman, Michael Olise sukses membangun keraguan publik lewat performa yang sangat impresif di bulan lalu. Michael Olise dinobatkan sebagai Player of the Month Bundesliga setelah mencetak 3 gol dan 8 assist dalam 5 laga bulan lalu. Ia unggul dari Luis Diaz hingga Nico Schlotterbeck dalam voting resmi Liga. Penampilan Olise dianggap memberi variasi tempo dan imajinasi bagi serangan Bayer yang di awal Januari sempat disorot karena terasa monoton dan mudah ditebak. Di Italia, Bologna nggak mau ambil risiko kehilangan aset berharganya dan langsung memberikan kontrak jangka panjang. Bologna resmi memperpanjang kontrak Santiago Castro sampai 30 Juni 2030. Striker muda Argentina ini sudah mencatatkan 8 gol dan 2 assist dari 31 laga sejak bergabung awal 2024. Keputusan mengikat Castro lebih awal ini dianggap sebagai langkah cerdas dan visioner manajemen Bologna untuk menjaga proyek tim yang dibangun dari pemain muda lapar pembuktian. Kabar kurang enak datang dari Atalanta, di mana mereka harus kehilangan pemain kreatifnya gara-gara insiden sebelum laga dimulai. Charles De Ketelaere mengalami cedera saat pemanasan jelang duel kontra Cremonese pada 9 Februari. Klub mengonfirmasi sang gelandang harus menjalani operasi artroskopik di lutut kanan yang untungnya berjalan lancar. Dengan catatan 5 gol dan 5 assist dari 31 laga musim ini, kehilangan De Ketelaere hingga akhir Maret nanti jelas jadi tantangan berat buat kreativitas tim asuhan Gasperini. Bursa transfer musim panas nanti diprediksi bakal panas, apalagi AC Milan mulai tebar pesona buat jemput bek Barcelona. Diario Sport menyebut AC Milan siap mengajukan tawaran sekitar 25 juta euro untuk memboyong Gerard Martin dari Barcelona. Bek berusia 23 tahun ini nilainya melonjak drastis dan punya fleksibilitas sebagai bek kiri maupun tengah. Mengingat negosiasi dengan Wolves sempat mandek tahun lalu, tawaran dari Milan ini diprediksi bakal bikin manajemen Barca berpikir ulang untuk melepas sang pemain. Eibar baru saja mendapatkan amunisi pengalaman dengan memulangkan salah satu bek senior ke kompetisi Spanyol. Eibar resmi memperkenalkan Juan Bernat yang kontraknya hingga akhir musim dengan opsi perpanjangan. Mantan pemain PSG dan Bayer ini diharapkan menstabilkan tim yang kini ada di posisi 14 Segunda Division. Lewat situs resmi klub, kehadiran Bernat diharapkan bukan sekedar tambahan jumlah skuad, tapi menjadi katalis kualitas dan kepemimpinan di lapangan. Kabar mengejutkan datang dari Athletic Bilbao yang baru saja dijatuhi sanksi berat oleh FIFA terkait urusan transfer. Athletic Bilbao
dilarang meregistrasi pemain baru dalam 3 bursa transfer musim panas 2026 hingga 2027 oleh FIFA terkait sengketa finansial atau regulasi. Meski begitu, pihak klub tetap tenang dan menyebut ini cuma persoalan hak pemain yang segera beres. Namun, jika tidak cepat diselesaikan, sanksi ini bisa jadi titik lemah bagi kedalaman skuad Bilbao di La Liga mendatang. Ketegangan antara Real Madrid dan otoritas sepak bola Eropa akhirnya mulai mencair setelah adanya kesepakatan baru. Real Madrid menandatangani kesepakatan damai dengan UEFA dan EFC terkait konflik Super League. Kepada AS, Presiden RFIF, Rafael Lauzan, mengaku puas atas dialog ini dan berterima kasih pada Florentino Perez. Bagi Madrid, langkah ini dianggap manuver realistis agar pengaruh mereka di Eropa tidak terus tergerus akibat melawan arus sendirian. Tapi kesepakatan damai itu dibarengi kabar buruk soal kondisi Jude Bellingham yang terpaksa absen lebih lama. Pemulihan cedera hamstring Jude Bellingham dikabarkan berjalan lambat dan ia kemungkinan baru kembali April nanti. Menurut jurnalis Alberto Pereiro, ini berarti Bellingham hampir pasti absen di babak 16 besar Liga Champions melawan Benfica. Mengingat kontribusi 6 gol dan 4 asisnya, kehilangan Bellingham adalah pukulan telak bagi energi dan visi permainan lini tengah Madrid. Nottingham Forest nampaknya masih belum puas dan kembali mengganti pelatih demi menyelamatkan musim mereka. Sky Sport melaporkan Victor Pereira sudah sepakat jadi pelatih baru Nottingham Forest menggantikan Sendais. Pereira dipilih karena musim lalu sukses menyelamatkan Wolves meski sempat tersandung tren negatif. Forest yang sedang krisis arah sangat butuh stabilitas agar tidak terus terjebak dalam lingkaran setan gonta-ganti pelatih di setiap musim. Bakat muda ex Akademi Madrid akhirnya resmi menetap di Bournemouth setelah penampilannya yang meyakinkan. Alex Jimenez resmi dipermanenkan Bournemouth dari AC Milan hingga 2031 setelah memenuhi batas penampilan yang disyaratkan. Pemain berusia 20 tahun ini sudah tampil lebih dari 10 laga kompetitif musim ini. Bournemouth mengonfirmasi bahwa Jimenez adalah investasi jangka panjang berkat kemampuannya membaca permainan yang sangat baik di Vitality Stadium. Kondisi internal Brighton dikabarkan mulai memanas gara-gara adanya perbedaan pandangan antara pelatih dan kebijakan klub. The Telegraph menyebut Fabian Hürzeler merasa kewenangannya tergerus oleh pendekatan klub yang terlalu berbasis data. Meski didukung dana transfer 300 juta pound sterling, skuad Brighton dianggap tak benar-benar naik level, yang berujung pada catatan cuma 1 kemenangan dari 13 laga terakhir. Masalah ini bikin isu degradasi mulai dibahas di kalangan supporter, padahal Hürzeler masih punya kontrak sampai 2027. Tottenham masih berburu manajer baru, namun salah satu kandidat kuatnya justru menolak kalau cuma dijadikan opsi sementara. Telegraph melaporkan Robbie Keane menolak tawaran peran interim di Tottenham dan hanya mau jika dikontrak permanen. Keane yang sedang nyaman di Ferencváros tak ingin meninggalkan proyeknya demi status sementara di Spurs yang baru memecat Thomas Frank. Situasi ini bikin manajemen Spurs mulai melirik John Heitinga sebagai opsi darurat sembari menimbang nama lain. Arne Slot bisa sedikit bernapas lega karena masalah lini belakang Liverpool bakal segera teratasi dengan kembalinya bek andalannya. Daily Mail menyebut Jeremy Frimpong tinggal 2 pekan lagi untuk kembali berlatih bersama Liverpool. Kehadiran Frimpong sangat dinanti untuk mengatasi krisis bek kanan setelah Wataru Endo tampil kurang maksimal di posisi darurat tersebut. Kecepatan dan agresivitas Frimpong dianggap sebagai solusi taktis yang selama ini hilang dari pola permainan The Reds. Manajemen Manchester United terpaksa harus pasang badan demi menjaga citra klub akibat pernyataan kontroversial dari pemiliknya. Manchester United merilis pernyataan resmi yang menegaskan komitmen pada prinsip kesetaraan dan inklusi setelah komentar Sir Jim Ratcliffe soal imigran memicu kritik. Lewat situs resmi klub, MU mengingatkan kembali kampanye All Red All Equal yang sudah berjalan sejak 2016. Cara ini dianggap krusial agar identitas besar klub tidak terseret opini personal pemiliknya. Peta persaingan antara negara Eropa dipastikan bakal sengit setelah UEFA merilis pembagian grup National League terbaru. UEFA merilis National League 2026 di mana grup A1 diisi Prancis, Italia, Belgia, dan Turki. Sementara grup A3 dihuni Spanyol, Kroasia, dan Inggris. Persaingan ini menjanjikan duel gaya bermain yang seru dan menguji konsistensi para juara.
National League kali ini ditegaskan bukan sekedar ajang pemanasan, melainkan panggung nyata pembuktian kekuatan tim-tim elit Eropa. Keberhasilan Thomas Tuchel menjaga kestabilan timnas Inggris akhirnya berbuah perpanjangan kontrak hingga gelaran Euro mendatang. Thomas Tuchel resmi memperpanjang masa jabatan pelatih timnas Inggris hingga Euro 2028 setelah membawa tim melewati kualifikasi Piala Dunia tanpa satupun kebobolan. Dengan catatan 20 gol dalam 10 laga, Inggris tetap kokoh di 5 besar dunia. Tuchel bersama stafnya seperti Anthony Barry dan Henrique Hilario siap membangun fondasi jangka panjang untuk menaklukkan Eropa di turnamen mendatang. Sebagai penutup, teka-teki soal siapa yang bakal menahkodai timnas Brazil akhirnya terjawab dengan nama yang sangat berpengalaman. The Athletic melaporkan Carlo Ancelotti segera menaikkan kontrak baru berdurasi 4 tahun bersama timnas Brazil. Meski belum resmi diumumkan, kesepakatan ini disebut tinggal formalitas untuk membawa stabilitas bagi Selecao jelang Piala Dunia 2030. Dengan segudang pengalaman di skuad elit Eropa, Ancelotti diharapkan bisa membangun fondasi tim Brazil yang tidak cuma indah ditonton, tapi juga bermental juara. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Poin mana yang menurut kalian paling menarik? Kasih tahu saya di kolom komentar. Sampai ketemu di update Blessing Soccer besok.